Sekarang kita akan beralih dulu kepada rekan Aris Setia yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Aris, ada informasi apa terbaru di tempat Anda saat ini melaporkan? Ya, Leo, proses identifikasi terhadap korban kebakaran Glodok Plaza memang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Pihak DVI Rumah Sakit Polri masih terus berusaha untuk mencari data antemortem dari beberapa pihak keluarga yang sudah tiba sejak pagi ataupun bahkan siang tadi, yang secara bergantian memberikan ataupun melaporkan sanak saudaranya ataupun kerabatnya yang dinyatakan hilang. Dan memang sampai dengan sejauh ini dari informasi yang disampaikan oleh Karumkit Polri, yakni Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono, memang masih ada sekitar kurang lebih 7 keluarga yang melaporkan kehilangan keluarganya, 7 laporan hilang. Namun bisa dipastikan bahwa informasi ataupun data itu terus berkembang sampai dengan siang hari ini, namun memang belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri sampai dengan sore hari ini. Dan kami memastikan bahwa informasi yang disampaikan Dr. Prima itu tadi merupakan informasi terakhir, yakni pada pagi hari tadi. Dan untuk lebih jelasnya, saya pun saat ini juga tengah bersama dengan salah satu, bisa dipastikan, pihak keluarga yang menyatakan sanak saudaranya ini hilang. Dan untuk lebih jelasnya saya akan berbincang langsung bersama dengan, selamat sore, dengan Stanley. Oke. Stanley, di Rumah Sakit Polri ini tadi tiba pukul berapa? Sekitar setengah 12. Stanley, tadi Stanley ke sini, ini informasinya untuk melaporkan ya? Ya, untuk melaporkan ayah saya yang masih belum ditemukan. Kemudian saya untuk membawa pelengkapan identitas. Bila mana mungkin nanti ayah saya sudah tiba di sini, mungkin akan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Mungkin seperti itu sih. Tadi di dalam dengan pihak ataupun petugas DVI sendiri, Stanley diminta data-data apa saja? Tadi sih di dalam kurang lebih ada interview ya, ditanya kiranya kayak kronologi dari rumah itu jam berapa berangkat ayah saya sampai tiba di tempat kerjanya. Kemudian juga ditanya soal identitasnya, keluarga, kemudian juga KTP, juga ditanya soal pakaian kali digunakan, celana, sandal, dan ya seperti itulah kira-kira. Stanley, mungkin bisa disampaikan, diceritakan sedikit terkait dengan sosok ayah ya. Ini secara status sendiri, ayah berada di Glodok Plaza itu saat melakukan aktivitas apa? Pas waktu berangkat sih bilangnya untuk kerja ya kan. Berangkat tuh sekitar hari Rabu, sekitar jam 11 siang itu sudah berangkat ke sana. Bilangnya sih waktu itu nggak bilang mau ngapain ya, tapi memang seperti biasanya berangkat kerja aja ke situ di bagian karaoke seperti itu. Terakhir kali itu ayah, mungkin ingat gak Stanley, ciri-ciri pakaian yang dipakai itu secara spesifik apa? Kalau pakaian sih itu kaos, kalau nggak salah warnanya itu ungu muda, kemudian memakai celana jeans dan sendal jepit, itu masuk ke memakai mobil gitu. Oke, Stanley, ayah itu di Glodok Plaza itu kalau boleh tahu kerja apa? Di Glodok Plaza itu sebagai kepala bagian dari sound system seperti itu di karaoke lantai atas. Oke, jadi bisa dipastikan ayah Stanley merupakan pegawai ya di tempat karaoke tersebut. Oke, udah berapa lama kerja di sana? Sekitar 20 tahun. Selama bekerja di situ, Stanley pernah dapat nggak informasi ataupun cerita dari ayah, mungkin apakah di tempat ayah bekerja itu sebelumnya juga sempat terjadi ada mungkin kerusakan atau sebagainya gitu? Kalau untuk kerusakan sih saya kurang tahu ya. Cuman memang sebelum papa saya kerja di situ, itu juga setahu papa saya di situ memang ada bisnis karaoke juga. Dan katanya itu sebelum papa saya masuk di sana, cuman saya tidak dapat memastikan ya, itu sudah 2 kali terjadi kebakaran dan yang kemarin ini ketiga kalinya. Jadi ketiga kalinya ya di kebakaran di lokasi Glodok Plaza itu. Oke, Stanley, bisa dipastikan nggak kapan terakhir kali berkomunikasi dengan ayah? Dan kita tahu bersama kan peristiwa kebakaran itu berlangsung cukup lama ini. Ada nggak kontak dari ayah ke Stanley begitu atau dari pihak keluarga lain? Kalau dari pihak keluarga lain saya
kurang tahu. Cuman untuk saya sendiri, setelah dia berangkat dari rumah itu memang melalui online itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi persisnya itu jam berapa terakhir kali komunikasi? Kalau untuk terakhir kali komunikasi itu sekitar Selasa malam, Om, di rumah. Kalau untuk Rabu pagi saya cuma dengar suara-suara dia aja mau berangkat. Iya. Ini kalau boleh tahu, Stanley datang ke Rumah Sakit Polri ini untuk memastikan informasi terkait ayah Stanley ini bersama siapa? Saya datang bersama mama, adik saya, dan juga kakak papa saya. Terus kemudian dari proses Stanley melapor ke dalam DVI Polri ini, kemudian informasi tindak lanjut selanjutnya seperti apa? Kalau untuk informasi sementara sih setelah proses tadi ya untuk ditanya ciri-ciri, kemudian identitas, dan saya diambil sampel air liur itu disuruh segera balik dan sementara menunggu informasi dari dalam kalau yang nanti dari dalam membutuhkan keperluan tambahan, menaruh nomor telepon di dalam dan katanya dari pihak DVI akan menghubungi saya melalui nomor telepon yang saya sudah taruh itu tadi. Jadi nanti akan dihubungi secara lebih lanjut ya dari pihak DVI Polri. Nah, Stanley, ini informasinya bahwa sampai dengan saat ini ada 5 kantong jenazah yang sudah masuk ke Rumah Sakit Polri. Dari petugas DVI Polri sempat ya informasi ke Stanley terkait dengan kondisi 5 kantong jenazah itu? Kalau untuk keseluruhan 5 kantung jenazah sih saya nggak dikasih tahu ya. Cuman kalau kemarin saya sempat datang langsung ke lokasi kejadian di Glodok Plaza itu saya kalau nggak salah kantung jenazah yang pertama keluar itu isinya sudah tinggal tulang gitu. Tapi kalau untuk 5 kantung yang sudah tiba di sini saya kurang tahu. Stanley, boleh disampaikan ulang. Jadi ketika peristiwa kebakaran terjadi, itu Stanley dengan mama ataupun adik itu posisi lagi di mana? Oh, pada saat kebakaran itu saya, adik, dan mama tuh lagi di rumah. Jadi benar-benar nggak tahu informasi soal kebakaran itu? Waktu itu saya memang tahu, pas kebetulan Rabu malam itu sekitar jam 10-an saya lihat berita. Cuman saya mungkin nggak langsung kasih tahu mama karena kayak mungkin udah hampir tengah malam takut ganggu. Jadi besok paginya itu saya baru kasih tahu dan yang tadi saya bilang saya langsung berangkat bersama mama, adik dan kakak papa saya itu ke lokasi kejadian. Jadi memastikan Stanley tahu informasi kebakaran dari pemberitaan. Pemberitaan dan juga tidak lama setelah saya dari nonton berita itu, ada rekan kerja papa saya yang menghubungi saya, menanyakan kabar papa karena rekan kerja papa saya pun saat menghubungi papa itu sudah tidak aktif handphonenya. Rekan kerja papa ini siapa? Lebih spesifik namanya? Rekan kerjanya itu ada namanya Pak Bayu, itu wakil dari papa saya sendiri. Jadi bisa dipastikan itu orang dekat ya dan seprofesi dengan ayah. Iya, betul. Cuman pada saat itu memang Pak Bayu ini tidak berada di lokasi kejadian saat kebakaran. Terakhir, Stanley, apa yang ingin disampaikan begitu kepada tim DVI Rumah Sakit Polri terkait dengan proses identifikasi ini? Mungkin dari saya singkat aja sih. Kan yang saya tahu pagi ini total masih ada 14 orang yang masuk dalam daftar pencarian gitu ya. Saya mungkin khawatirnya kayak nanti papa saya nggak ditemuin di lokasi dan juga ternyata jenazah yang udah ada di sini itu juga bukan papa saya gitu. Jadi saya harapan saya itu adalah ya biar mungkin nanti papa saya udah tiada, tapi harapannya ya saya bisa tahu gitu mana jenazah papa saya gitu. Terima kasih banyak Stanley sudah berbagi informasi dan sekali lagi Metro TV turut bersimpati dan berempati terkait dengan kondisi yang dialami oleh ayah Stanley. Terima kasih banyak Stanley. Dan sampai dengan saat ini memang proses identifikasi terus dilakukan oleh tim DVI Polri. Dari data terakhir 5 kantung jenazah sudah masuk di Rumah Sakit Polri secara berurutan mulai kemarin sore sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, kemudian malam hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tadi pagi sekitar pukul setengah 9 waktu Indonesia Barat. Kami masih terus menantikan perkembangan terbaru
terkait dengan proses identifikasi jenazah yang dilakukan oleh tim DVI Polri, kami belum bisa memastikan ada berapa jumlah korban karena memang kantung jenazah itu secara pengalaman memang tidak bisa dipastikan berisi satu jenazah, bisa saja satu kantung jenazah itu berisi potongan-potongan tubuh. Untuk sementara demikian, kembali ke Leo di studio. Baik, Aris Setia, kami terus menantikan perkembangan terbaru dari tempat Anda berada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.